tangannya, Lala menggenggam satu buah kartu kunci kamar 303. Tepatnya di Hotel Millers Corpora, Lala berdiri di depan pintu yang sudah dipastikan ada Rafa di dalamnya. Tadinya Lala tak ingin mendatangi tempat ini. Lala berpikir mungkin trik ini salah satu akal-akalan bos yang sering sekali mengincar kencan satu malam bersamanya. Sempat terjadi pergolakan hebat dalam batinnya. Lala yang sudah sampai lobi hotel sudah berbalik arah untuk tidak melanjutkan. Namun, kejanggalan terjadi. Lala melihat Rafa turun dari mobil dan membawa seorang perempuan berpakaian seksi memasuki lobi yang membuat Lala segera berlari ke tepi. Tangan mulai gemetar, jantung mulai bekerja lebih keras. Tumit kaki tak terasa hingga Lala sempat ingin terhuyung ke belakang. Beruntung, ada Oge yang menangkapnya, lalu bertanya ada apa. Lala tak menyahut sebab hatinya sedang tidak baik-baik saja. Dia juga sempat menelepon nomor Rafa dan sontak dimatikan. Lalu, Rafa mengirim pesan untuk tidak menelepon karena sedang dalam kondisi yang tidak bisa diganggu. Ada pertemuan dengan klien, jangan telepon dulu, ya. Sekretaris pribadi CEOX Meria itu bersembunyi di balik pilar demi memastikan jika penglihatannya sedang salah kaprah. Namun, semakin Lala memastikan, semakin Lala yakin jika pria yang digelayuti gadis muda nan seksi itu adalah Rafa. Lala mengendap-endap mengikuti tunangan yang akhirnya masuk ke lift. Disinilah Lala sekarang, ada di depan pintu yang akan mengantarnya pada kondisi di mana sebenarnya Lala tak ingin melihatnya. Gemetar tangannya membawa kartu kunci itu menempel pada handle pintu. Tak lama deklik pintu terbuka pun terdengar kecil. Lala berusaha kuat untuk masuk, ia perlu asupan oksigen yang banyak. Maka dengan dalam Lala hirup udara sebanyak-banyaknya. Hembusan napas tersentak, dan hal itu lumayan membuat Lala berani mendorong pelan pintu kamar 303 tersebut. Tangannya masih bergetar, Lala tak langsung mendapat pemandangan ranjang karena desain hotel dengan unit ini menempatkan kamar mandi di depan pintu masuk. 100 juta kurang loh, Om. Lala bahkan lupa bila mereka sudah tidak muda lagi, usia sudah masuk kepala 3, Rafa sedang dicari para sugar baby. Maunya berapa ham, 200 juta ya, boleh. Kapan-kapan aku transfer lagi. Mata Lala sampai kepada punggung Rafa yang duduk di ujung ranjang dengan kedua kaki yang merentang. Sementara gadis yang menyebut Rafa Om berada di bawah sana. Dari gerakan tak tentu Rafa, sepertinya Rafa menikmati jasa mulut gadis itu. Pelan sedikit, sayang, Rafa mendesah, sebelah tangannya meremas rambut gadis itu. Matanya kemana-mana, merem melek dibuatnya. Lala, mata Rafa mendadak membola. Rafa awalnya tak anggap bayangan yang ada di cermin itu sungguh-sungguh Lala, sempat dia tak acuhkan tapi pada akhirnya dia memastikan kembali dengan menolehkan separuh tubuh dan pandangan ke belakang. Sayang, Rafa mendorong gadis yang masih menyervis miliknya. Berlari mengejar Lala sambil membetulkan celananya. Sial, ternyata benar jika Lala yang memergoki perbuatan maksiatnya. Kamu ngapain di sini Yang? Lala masih tak mau menoleh, walau langkah yang Lala ayunkan begitu pelan, tapi pasti tak ingin berhenti hanya untuk Rafa. Rafa kesal karena Lala mencoba membuntuti seolah dia ini buron. Kamu ngikutin aku, terus kamu berharapnya gimana? Lala berhenti untuk menatap Rafa. Aku di rumah terus nungguin kabar kebohongan kamu, Fa. Ini nggak garis bawah. Nggak apa lagi, sergah Lala. Tentu saja air mata sudah penuh berjatuhan di pipinya. Aku sayang sama kamu, ucap Rafa. Terus tadi apa? Aku minta maaf soal tadi. Rafa berlutut, dia tahu dia salah, tapi dia bisa berjanji untuk tidak lagi mengulanginya. Aku ngaku aku selingkuh, tapi masalah hati, aku serius saat aku bilang aku cinta kamu. Kita udah mau nikah, Fa, ngapain kamu main begini di belakangku? Tukas Lala, awalnya aku iseng karena aku cemburu. Cemburu soal apa? Lala memekik, mereka menjadi pusat perhatian para tamu hotel yang tak sengaja lewat di sekelilingnya. Aku cemburu karena kamu terlalu dekat dengan bos bilioner kamu. Tuding Rafa, tapi ingat lagi, kamu bahkan gak bisa hadir di pesta anak bosku, hanya sekedar menunjukkan bahwa kamu calon suamiku. Bukankah kecemburuan ini gak masuk akal sama sekali? Aku insecure, Rafa lirih.
Lala memejamkan matanya sambil menghela napas dalam. 200 juta sekali servis. Dan itu yang kamu bilang cinta, Fa. Aku hilaf. Rafa membela diri. Ini sama seperti yang kamu lakukan di belakangku. Melakukan apa? Sanggah Lala cepat. Rafa terkekeh meremehkan. Kamu pikir aku nggak tahu, kalau selain menjadi sekretaris pribadi, kamu juga jadi simpanan bos kamu, hah? Simpanan, sergah Lala. Sungguh, ucapan Rafa membuatnya hancur berkeping-keping. Siapa yang selingkuh, siapa yang tertuduh. Rafa mencengkeram lengan Lala. Orang gila mana yang kasih kamu barang branded kalau bukan karena servis diranjang? Plak, satu tamparan itu mendarat di pipi kiri Rafa yang kini terdiam mengusapnya. Rafa kini sadar jika ucapannya sangat keterlaluan. Rafa tahu jika Lala wanita yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma. Tidak mungkin Lala mau diajak ngamar dengan entengnya. Lala, Rafa mengejar kembali langkah serampangan Lala yang hendak menuju lift. Aku nggak bermaksud ngomong kurang ajar sama kamu, lah, aku minta maaf soal tadi, tolong dengerin aku dulu. Lala masuk ke dalam lift, dan Rafa yang hendak mengejar dijegal oleh dua orang cleaning service yang tiba-tiba saja mengepel lantai tepat di depannya. Rafa ingin menghindari dua orang itu, tapi lagi-lagi dua cleaning service tersebut menghalau langkah kakinya. Heh, brengsek. Rafa semakin kesal setelah genting berbunyi, bersamaan dengan tenggelamnya Lala di balik pintu lift. Hotel macam apa ini? Tong sampah stainless kemudian Rafa tendang saking kesalnya. Bisa-bisanya tak ada privasi pelanggan sama sekali sampai Lala bisa masuk ke dalam kamarnya. Huar, Lala keluar dari lift, air mata sudah membasahi seluruh wajah. Lala pernah di KDRT Harry, dan dia bersyukur memiliki Rafa yang memang sudah begitu baik sedari mereka masih sama-sama kecil. Sulit mempercayai lelaki, tapi Rafa berbeda, mereka sudah saling tahu keburukan dan kebaikan masing-masing. Rasanya, Lala masih tak percaya jika Rafa selingkuh. Tiba di depan lobi hotel, Lala berlari masuk ke sebuah taksi. Kemana, Kak? Diskotek.